Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Syuci Faniandari, dan hari ini saya akan membahas tentang studi pascasarjana di Indonesia bagi mahasiswa asing, bersama Ahmed Tasliev, Sarjana Manajemen Magister Manajemen, seorang alumni S2 Manajemen Universitas 11 Maret dari Turkmenistan. Dalam episode kali ini, kita akan banyak berbincang seputar cerita menempuh studi di Indonesia oleh mahasiswa asing, bagaimana mengatur timeline studi, hingga pengalaman-pengalaman menarik selama menempuh studi pascasarjana di Indonesia. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai tips dan trik agar lulus tepat waktu ala mahasiswa asing. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Baik Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ahmed Tasliev. Halo Ahmed. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Ahmed ini merupakan alumni dari program studi S2 Manajemen Universitas 11 Maret. Ya, Angkatan betul. berapa kalau boleh tahu? Angkatan 2021. 2021 yang dan gelombang 1. lulus tahun? 2023. 2023. On time ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah on time 2 tahun. Oke, jadi buat Sobat Pasca yang belum tahu nih mungkin, yang di luar dari UNS, mungkin kalau di UNS sendiri udah terkenal ya. Jadi Ahmed ini merupakan warga negara dari mana asalnya? Saya berasal dari Turkmenistan. Dari Turkmenistan. Kemudian dulu menempuh studi S1-nya di Universitas 11 Maret juga. Universitas 11 Maret yang juga. jurusan manajemen. Dengan jurusan manajemen. Angkatan tahun 2015. Angkatan tahun 2015. Betul. Bisa diceritain nggak dulu awalnya gimana sih pengen studi ke luar negeri, terus akhirnya memutuskan Indonesia? Iya, saya setelah lulus sekolah SMA di negara saya berasal dari Turkmenistan. Di tempat provinsi saya, Balkan. Di Balkan itu terkenalnya ya kuliah di Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Karena kita di negara saya itu bahasa keduanya juga bahasa Rusia. Jadi kita ketika ke sana, adaptasinya lebih cepat. Bagi kita bahasanya gampang, sudah tahu maksudnya. Nah, jadi dari kita itu 80% menariknya ke sana, kuliah di sana. S1, S2-nya. Lalu saya juga berniat begitu, sampai saat kakak saya yang menempuh kuliah di sini, di Indonesia, di jurusan FKIP, yang keguruan bahasa Inggris, pada tahun 2010 angkatannya. Lalu beliau telepon saya dan cerita Indonesianya. Sebelum itu saya juga belum ada bayangan sama sekali Indonesia di mana, pulau-pulaunya. Ada pulaunya 17.000 lebih, begitu. Oh iya, 17.000 ya? Iya. Oh iya, oke. Saya malah belum tahu. Oke. Nah, saya juga mulai cari tahu tentang Indonesia. Nah, setelah itu saya Kakak kandung nih? Kakak kandung. Oke, udah kuliah duluan di Indonesia? Duluan di Indonesia. Iya, di UNS. Oke. Nah, habis itu saya juga mulai cari tahu tentang Indonesia. Nah, sedangkan kalau negara Malaysia, di tempat saya terkenal, sudah tahu karena mereka juga punya perusahaan di tempat saya yang gas dan oil. Nah, seperti yang Anda tahu di negara saya itu keluaran gas alami sama minyak bumi itu di dunia nomor 4. Jadi terbesar di nomor 4. Lalu dari negara mana saja ada yang membangun perusahaannya di negara saya. Jadi kita kerjasama sama negara-negara tersebut. Tapi sayangnya Indonesia belum ada, sampai kedutaannya juga belum ada. Jadi kita belum tahu Indonesianya. Maka dari itu belum ada mahasiswa yang menarik ke sini, kuliah di sini, jalan-jalan ke sini sebagai turis pun belum ada, jarang, bisa dibilang jarang. Setelah itu saya juga mencari tahu. Setelah itu saya juga tahu ada program Dharma Siswa. Program Dharma Siswa ini yang bertujuan untuk mengajar bahasa Indonesianya dalam 1 tahun dan sekaligus jalan-jalan Indonesianya. Jadi dari mahasiswa asing mengajar di Indonesia seperti itu? Betul, kita harus daftar diri dulu secara online. Nah, setelah itu akan dikonfirmasikan apakah diterima. Sesampai ada interviewnya, kita kenapa menarik ke sini, mau ke sini. Nah, setelah itu, alhamdulillah saya juga lolos. Pada tahun 2014 saya
berangkat ke Indonesia. Akhirnya berangkat. Akhirnya Langsung berangkat. itu berarti ketika lulus SMA langsung berangkat ke sini? Atau ada jeda dulu? Sebelum itu saya kerja dulu 2 tahun. Oh, udah jeda dulu. Sambil menunggu ini juga dari sini kabar juga. Nggak langsung kan, daftar dulu. Setelah 6 bulan kayaknya baru ada berangkat. Iya. Nah, setelah itu saya juga dapat konfirmasi sudah diterima. Saya langsung kontak sama kakak saya yang di sini. Nah, kita cari tahu ini tiketnya harus lewat mana ini. Oke, cari jalannya dulu lewat Jalannya mana? dulu. Oke. Ketika kita searching yang dari sana ke sini langsung belum ada sama sekali. Malah rute-nya beda-beda. Ya, yang jelas kita harus lewat ini transit. Iya. Yaitu yang di tengah-tengah kita itu adalah negara Thailand. Oke, transitnya di Thailand. Di Thailand bisa. Ke Thailand dulu, dari Thailand kita beli lagi tiket ke sini gitu. Nah, berangkat berapa orang waktu itu? waktu itu saya dan ada satu lagi. Berdua? Iya. Tapi dia berangkatnya agak setelah saya, 2 bulan setelah saya. Oke, jadi waktu itu nunggu berangkat? visanya agak lama maksudnya waktu itu. Oh, oke. Dia. Atau memang saya yang cepatnya ngurus. Oke. Kita waktu itu dapat visanya dari Iran. Karena belum ada kedutaan Indonesia di negara saya. Oh, begitu. Nah, kita sama Iran ada batasan. Nah, kita ke sana dulu untuk mengurus visanya untuk Indonesia, masuk ke Indonesia. Nah, yang saya cepat keluar makanya Berangkat saya dulu. langsung berangkat dulu. Karena memang kuliahnya juga sudah mau mulai. Oke. Sudah September, sudah mau mulai. Nah, kita juga harus adaptasi dulu, belajar bahasanya dulu. Setidaknya untuk bisa ngobrol, bisa memperkenalkan diri. Ah, oke. Iya kan? Menarik nih. Tadi Ahmed dari warga negara Turkmenistan, tapi bahasa Indonesia udah lancar banget nih. Gimana dulu awal-awalnya belajar bahasa? Nah, saya ketika udah sampai Jakarta, saya belum tahu satu kata pun yang bahasa Indonesia. Belum sama sekali. Ketika saya juga mau ngomong bahasa Inggris, orang Indonesia juga waktu itu ya agak belum-beluman. Nah, kalau sekarang sudah pintar semua kena bahasa Inggris. Gimana belajarnya dulu? Saya diam-diam. Waktu itu saya ada temannya juga yang udah lama kuliah di sini. Itu juga waktu itu mereka liburan ke sana. Kita berangkatnya bareng. Namun dari Thailand ke sininya saya yang duluan. Tiketnya sesuai itu. Nah, ketika saya tunggu juga, saya harus ceritain kan kenapa saya tunggu di bandara. Dikira apa calonnya nggak tahu mungkin. Ditanya sama orang-orang. Saya cerita, saya nunggunya 2 jam teman-teman saya. Nah, saya juga cerita, saya ini dari Turkmenistan untuk bertujuan ya mau kuliah di Solo nanti. Sudah diterima waktu itu berarti? Sudah diterima. Kita dari Jakarta harus nerbang ke Solo langsung. Tapi saya tunggu dulu teman saya. Saya cerita, saya nunggu teman saja, ini lagi mereka juga terbang ke Jakarta ini. 1 jam lagi mungkin nanti turun gitu. Ya, kita pokoknya tidak bisa ini komunikasi waktu itu. Karena saya juga bahasa Indonesia belum tahu sama sekali. Oke. Saya mau cerita yang bahasa Inggris gitu. Oh, mereka ya tapi nggak paham juga nggak aslinya. paham. Dari ekspresinya kan saya tahu. Iya. Belum paham. Ya, akhirnya saya juga menahan di situ, tunggu di situ, nahan diri. Terus 2 jam habis itu teman-teman saya datang, kita berangkat ke Solo. Oke. Ketika turun di Jakarta memang saya juga sedikit culture shock. Kenapa? Apakah yang kebudayaan yang paling berbeda? Wah, kepanasannya. Oh, panas. Oke. Ya, sebetulnya negara saya juga 4 musim, ada hujan juga di sana? Hujan enggak, tapi salju. Salju? Iya. Oke, berarti di sana dingin, lebih dingin ya dari lebih sini? Dingin. Ya, ada musim panasnya juga, tapi ketika turun di sini karena mungkin keramaiannya, panas tenan kalau panas tenan. Ini nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Jawa kayaknya udah paham banget ya. Udah berapa tahun sih di sini? Nah, ini sudah 9 tahun. Tahun ke-9 ya. Oke, pantas sudah Jawa. Oke, lanjut gimana tadi ceritanya? Nah, lalu makanannya yang sedikit saya shock juga. Ya, kita kalau di sana makanannya pakai roti. Makanan pokoknya roti. Makanan pokok roti di sana. Oke. Nah, kalau nasi kita jarang sekali. Walau makan nasi kita pakai sayur. Nasi pakai sayur. Di sini juga nasi pakai sayur. Iya, bukan gitu. Masaknya yang ini. Oh, dengan proses sayur-sayuran. pengolahannya. Proses pengolahannya ada sayur-sayurannya. Sayur-sayur dalam arti ya ada wortelnya, bawang bombaynya. Oke. Ada pun kentangnya begitu. Jadi bukan nasi saja. Nah, di sini kan nasi sambilnya
ada Oh, sayurnya. dimasak sendiri-sendiri. Oke. Ya itu untuk pertama sih saya juga karena belum Kan tahu sama kan. aja bisa dicampur. Iya kan. Setelah berapa lama saya juga paham itu bisa dicampur Sekarang ternyata. dicampur atau pisah? Campur sekarang. Oke. Kemudian culture shock yang lain tentang pendidikan secara spesifik. Ya kalau pendidikan sih di sini lihat pendidikannya sangat bagus. Ya orang-orangnya berdisiplin. Nah ketika kita masuk kelas ya dengan senyum kita dihadapi, ya belajarnya sangat bagus kemarin. Saya ketika pertama masuk kelas ya saya juga masih agak ragu-ragu kan gimana ya kelasnya. Oke. Apakah saya bisa adaptasi di sini? Ya untungnya juga karena itu yang programnya diundang dari luar kan mahasiswanya. Jadi bukan hanya saya ya, tapi ada dari beberapa negara. Oke. Jadi sama mereka juga sama-sama cerita ketika pertama turun di sini mengalami apa. Apakah seperti saya tadi? Apakah panas? Ya panas. Sama-sama mereka juga. Oke. Rame? Rame gitu. Berarti masih berbicaranya dengan bahasa apa waktu itu? Bahasa Waktu Inggris? itu bahasa Inggris. Awal-awalnya bahasa Inggris. Oke. Nah, ketika kelasnya sudah mulai, kita sudah mulai belajar dengan selamat pagi, Oke, selamat siang, belajar bahasa Indonesia. belajar bahasa Indonesia. Otodidak atau ada kelas khusus nih? Itu kelas khusus. Ada kelas khusus untuk belajar bahasa. Mahasiswanya kalau nggak salah 10-an. Oke. 10 mahasiswa yang dari negaranya mana-mana, berbeda-beda. Susah nggak belajar bahasa Indonesia? Bagi saya tidak susah karena untungnya kita juga sudah di sini itu, kalau sudah di sini belajarnya gampang. Kalau semisal saya belajarnya di negara saya tanpa praktik, itu yang susah di saya. Oke. Nah, ketika kita di sini belajar beberapa kata pun di kelas tadi itu, yang dengan selamat paginya, sudah makan belumnya, nah kita Ingat keluar, Langsung nah praktek. kan kita juga mau makan kan di Iya, kantin. oke. Nah, di kantin ngomong apa? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Siang-siang ya Nah, iya. Sama ibu-ibu penjualnya kan kita juga bisa praktik dulu ngobrol-ngobrol walau ada teman-teman sebelah yang dari fakultas lain. Kita juga ini kenalan. Jadi praktis. Setiap kali praktis begitu, emang karena saya dibilang cepat belajar karena ada salah satu alasan juga karena saya memang sukanya bergaul orangnya. Oke, anak gaul. Iya, ya keluar ke kantin pun saya masih ngobrol. Setelah itu yo Oke. jalan-jalan, ketemu orang baru, kenalan. Nah begitu praktis ya kita jadinya Jadi cepat belajar. mudah belajar ya. Mudah. Oke. Kenapa tadi ambilnya prodi manajemen? Nah setelah itu saya lulus yang dari program ini, yang dari mahasiswa. Oke. Selama setahun sudah selesai nih. Iya. Nah rencana saya juga memang mau kuliah dulu tapi belum tahu di sini. Oh, belum menentukan UNS. Belum. Oke. Belum menentukan. Saya fokusnya yang belajar budayanya Indonesia, bahasanya Indonesia. Nah setelah itu saya juga akan lihat ada apa kesempatan apa di mana. Ya soalnya di Jakarta pun kampus-kampusnya terkenal. Iya. Apa ibu kota. Nah dari sana juga ada ya tawarannya dari teman-teman saya, maksudnya bukan tawaran dari universitasnya. Teman-teman saya juga pernah mengasih ini informasi tentang Universitas Indonesia, ya yang lain UGM mungkin di Jogja. Setelah itu saya juga tahu bahwa di sini juga ada di Universitas 11 Maret juga ada scholarship UNS. Iya. Yang tahun ini baru mulai 2015 itu. Untuk asing, untuk mahasiswa asing. Mahasiswa asing. Ya, sebelum itu juga ada seperti kakak-kakak saya. Waktu itu scholarshipnya belum ada. Jadi dulu gimana untuk biaya kuliahnya? Itu mereka beda, programnya beda. Oh, beda Mereka program. dari negara malah. Tapi negaranya Turki waktu itu. Waktu itu kita kerja sama-sama Turki. Saya pun selesai sekolah SMA-nya itu sekolah Turki dan Turkmen itu. Jadi kita memang kerja sama-sama Turki. Nah dari Turki itu memang ada kedutaan di sini juga kerja sama. Waktu itu Indonesia juga mencari orang dari luar untuk memperkenalkan ya kampus-kampusnya juga begitu baik ya, biar di Asia juga Asia Tengah, kita kan Asia Tengah, biar Asia Tengah juga diketahui begitu. Nah setelah itu saya juga ini langsung daftarkan diri ke Universitas 11 Maret. Waktu itu sudah mulai diberi scholarship UNS resmi. Jadi yang menarik ke UNS karena adanya scholarship itu? Ya bukan karena itu, karena saya di Solo sudah betah juga. Tapi walau ada tawaran dari Jakarta yang tadi, mau pindah juga? Iya. Kalau ada? Ya sebelum tahu di Universitas 11 Maret juga ada scholarship, sebelum itu saya tahunya di sana, di Jakarta. Oke. Nah
sebelum itu saya berencana daftar di situ, tapi setelah saya tahu di Universitas 19 Maret ada, saya tidak jadi di daftar di sana. Kira Saya daftar memutuskan saja. di sini. Iya, langsung memutuskan. Karena saya sudah betah di sini, di Solo, di Surakarta itu. Apa yang bikin betah di sini? Ya di sini orang-orangnya ramah. Oke, orang-orangnya Makanannya ramah. enak. Nah, apalagi bagi saya waktu itu saya juga agak lumayan badannya besar. Suka makan gitu. Iya. Nah, waktu itu juga saya ya jarang masak di rumah. Saya Oke. sukanya jajan di luar. Jadi sudah orang kalau sudah betah, sudah ini. Berapa lama itu sampai bisa menjadi suka beradaptasi dengan Solo? Kalau dengan Solo itu cukup 2 bulan. Cukup 2 bulan? Cukup 2 bulan. Langsung merasa nyaman di sini? Iya, Oke. sambil saya keliling, explore Solonya ada apa aja, mall-mallnya di mana, saya sampai hafal jalannya. Waktu awal-awal saya susah banget hafal jalannya. Ketika saya naik motor masih nyasar sukanya. Oke. Nah, saya Terus mau, tadi ngambil manajemen, gimana ceritanya ambil prodi manajemen? ya ini adanya scholarships, lalu harus pilih jurusan kan. Nah ini setelah itu saya juga lihat banyak jurusan juga di Universitas 19 sejak tahun itu 2015. Nah setelah itu saya juga berencana ambil manajemen karena manajemen itu ini sangat penting bagi organisasi. Ya manajemen itu membangun hubungan baik kan sama customer-nya. Bagi organisasi sangat penting untuk mencapai tujuannya, organisasi tersebut, perusahaan atau apa. Nah manajemen dari saya kerja itu memang tahu kepentingan manajemen itu. Sebelum kesini kan saya sempat kerja kan, saya sudah tahu kepentingan manajemen. Lalu saya tidak berpikir lama, langsung memilih prodi manajemen. Nah setelah itu kita interview dari dosen-dosen dari fakultas kita, di interview kita. Nah alhamdulillah dapat. September 2015 sudah mulai semester 1. Sudah lancar waktu itu berbahasa Indonesia? Nah, kita kira memang bahasa kita sudah lancar, tapi ketika kita masuk kelas dan lihat materinya, wah ini kayaknya butuh belajar lagi. Berbeda ya bahasanya. Berbeda, ya? bahasa akademik. Bahasa yang formal itu beda. Beda lagi dengan yang bergaul. Akhirnya belajar bahasa lagi waktu itu? Belajarnya yang formal-formalnya itu, ya memahami yang di buku-buku itu artinya apa. Ya ketika kita baca buku, belum 100% paham. Nah, kita juga mulai di waktu itu ada teman satu lagi yang tadi saya ngomong itu setelah 2 bulan dia juga datang, kita masuknya bareng. Oke, akhirnya masuk S1 bareng. Iya. Di manajemen juga? Di manajemen juga, satu kelas. Oke, jadi ada temennya ya? Iya, jadi ada temannya. Kelas kita itu 36 orang waktu itu mahasiswanya. Kita langsung gaul, langsung akrab karena kita juga udah setahun udah tahu budayanya, orang-orangnya udah nyambung. Nah kita langsung mulai ngobrol-ngobrol, mulai rencana kemana-kemana, sampai kita ke pantai-pantai bareng-bareng, naik bis-bis bareng, nyewa bis-bis. S1 itu ya? S1 itu Indonesia. Udah kemana aja di Indonesia? Nah Sumatera pernah, Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja. Iya. Yang belum apa? Gimana? Bali. Justru kan itu wisata yang paling terkenal di Indonesia. Kenapa belum ke sana? Nah ini rencana baru setelah ini. Oke, setelah ini ya, setelah podcast ini ya. Amin. Oke, jadi waktu itu S1 tahun 2015, lulus tahun 2019 ya? 2020 awal. Oh, 2020 awal, masih terhitung on time lah ya. Ada kesulitan nggak tuh selama menjalani studi S1? Ya, waktu itu saya kalau materi-materinya masih bisa dipaham, tapi yang kita belum paham itu yang menulis skripsinya. Oke, kesulitannya di skripsi. Ya, karena beberapa negara yang belum pakai skripsi atau tugas akhir yang seperti itu, tapi kita langsung praktiknya. Kayak magang, internship di sini. Nah, di S1 kan ada internship kayak gitu, kita... Pun di Turkmenistan seperti itu sistemnya? Seperti itu. Belum ada yang menulis skripsi, laporan tesis. Tertulis gitu ya? Yang penelitian laporan tertulis. Kayak gitu kita kesulitan. Lalu gimana cara mengatasinya waktu itu? Ya belajarnya saya dari teman-teman saya itu tanya, ini logikanya gimana? Kita harus cari ide dulu yang bermasalah. Nah, ketika habis itu kita cari juga solusinya. Nah, ketika kita sudah menemu, tapi nulisnya gimana? Nah, itu kan orang belum biasa menulis itu memang masih susah. Walau kita bisa cerita,
Nah, ketika di depan dosen kita bisa cerita. Nah, saya mau ini. Nah, rumusan masalahnya seperti ini, tujuannya gini, manfaatnya juga seperti ini. Tapi itu apakah menulisnya gimana? Ya, kita juga ya alhamdulillah teman-teman kita juga baik. Waktu itu kita juga mengerjakan sampai malam-malam di sekitar UNS. Kita juga belajar, akhirnya kita juga berhasil menulis itu dan lulus alhamdulillah. Selama masa S1 pernah nggak ada momen yang bikin pengen balik aja gitu? Kalau saya sih enggak. Enjoy banget ya berarti di Ya, sini enjoy ya? banget. Karena Indonesia itu kita sambil kuliah sambil bisa liburan. Nah, Memang di Turkmenistan nggak ada tempat liburan di sana? ya tempat liburan ada tapi enggak sebanyak di sini. Oke. Nah, di sini tadi kita yang bilang berbeda apa? ya pantai-pantainya Oke. banyak di sini. Kalau di sana kan beberapa saja ya. Nah, apalagi ada musim dingin ya tidak bisa kan. Mau dingin-dingin renang. Iya. Tapi Nggak 9 bisa. tahun di sini nggak kangen salju? Kangen sih sebenarnya. Tapi ini kemarin biar selesaikan dulu setelah itu saya Oke, tadi lulus S1 tahun 2020 awal ya? awal. Setelah lulus S1, kenapa akhirnya memutuskan untuk S2? Nah, Ceritanya gimana nih? Saya sudah mengurus semua dokumen saya, lalu daftarkan diri ke wisuda yang bulan April 2020. Oke, Nah, pada Maret terjadi apa tahu sendiri. pandemi. Oke. Pandemi. Nah, akhirnya wisuda ini juga diundur-undur. Bahkan Oke. belum tahu kapan jadinya. Ya, walau jadinya online. Nah, setelah itu saya juga perlu mengurus dokumen saya yang di Jakarta untuk legalisir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Oke, Dan untuk dibawa Kementerian pulang Luar berarti Negeri. rencananya Biar waktu itu? diakui. Iya, betul. Memang rencana saya mau pulang dulu. Pulang dulu, cari kerja dulu, cari pengalaman. Setelah itu kalau mau lanjut lagi, saya kesini lagi atau di negara lain bisa. Oke. Rencana saya begitu waktu itu. Nah, Setelah pandemi datang? Nah, setelah pandemi datang, saya juga berpikir ini memang pandeminya sampai akhir tahun selesai lah begitu. Diprediksi. Iya, saya juga ini teknologinya begitu canggih sekarang. Ya, ini vaksin juga pasti diketemui sama orang-orang yang pintar itu. Iya. Nah, saya juga bisa balik akhir tahun Oke, rencananya. Lalu? Tapi dengan demikian nggak berakhir pandeminya. Oke. Udah 2021 ini. Oke, ditunda 1 tahun tuh. Oh iya, 1 tahun saya sia-sia, bisa dianggap sia-sia. Tapi saya sudah mengurus yang legalisir tadi. Udah jadi ijazahnya? Sudah jadi. Dan wisudanya Juni online Tahun? jadinya. 2020 itu saya sudah wisuda. Oke, 2020 udah wisuda. Iya, yang dari April diundur jadi ini. Jadi Juni ada dengan beberapa orang saja, 300 kalau nggak salah. Oke. Karena memang online juga banyak yang mundur lagi juga. Menunggu kayak tadi, menunggu yang offline. Siapa tahu akhir tahun selesai begitu. Iya, ternyata masih dipending sampai Iya. 2021 pun pandemi belum selesai. Iya. Oke. Baru saja selesai ini. Gimana terus akhirnya ceritanya? Nah, akhirnya saya juga ini ya mulai ketemu sama dosen-dosen saya juga yang dari satu. Saya juga cari sarannya mereka. Oke. Saya tanya saran apakah saya kalau lanjut di sini bagaimana. Ya kalau yang tadi menulis saya sudah bisa sekarang kan. Oke, Ya iya, untuk tesis sudah selesai ya. sudah selesai. Nah, akhirnya saya juga berniat untuk lanjut S2 resmi gitu ya. Setelah itu Langsung saya disambut dengan baik dengan dosen-dosen. Iya. Nah, ketika saya daftar, alhamdulillah saya diterima. Dan saya pernah daftar juga di kota-kota yang lain, seperti Jogja. Oke, jadi selain di UNS, waktu itu daftar S2 di tempat lain juga? Iya, betul. Lalu kenapa akhirnya balik ke UNS lagi? Belum keluar dari UNS, tetap di UNS saya. Oh iya, oke. Belum sempat balik ya tadi ya? Belum sempat. Memang sudah di sini, jadi langsung, ya karena memang pendidikannya yang paling bagus, saya kira di sini yang antara yang diterima tadi kampus-kampus yang lain. Oke, selain di UNS, di mana tadi pertimbangannya? Tempat lain buat S2? Yang satu Muhammadiyah Purwokerto. Oke, Di Purwokerto. berarti nggak diambil di sana akhirnya? Nggak diambil. Oke, Lalu yang di Jogja, Jogja juga. yang di Jogja itu kampusnya yang swasta,
UIN Sunan Kalijaga. Oke. Itu negeri loh, bukan swasta. Oh, negeri ya? Iya, Oh, iya, iya. Universitas Islam Negeri. Oh iya, iya. Oke. Yang lalu yang undip ini ada permasalahan di paspor saya, belum diperpanjang kan, waktu itu belum bisa balik. Oke. Nah, diminta ini dulu Harus perpanjang syaratnya harus sudah perpanjang dulu. paspor. Iya, minimal harus ada 2 tahun yang berlaku. Ya, waktu itu saya belum bisa balik, belum bisa perpanjang, jadinya nggak jadi undip itu. Akhirnya lanjut di UNS lagi. Ya, di antara yang tadi Purwokerto sama Purwokerto memang sudah mengeluarkan izin belajar juga bagi saya, karena ketika saya sudah diterima, sudah langsung kontak juga. Nah, apalagi mereka tahu saya di Indonesia, nah langsung, karena waktu itu yang diterima pun belum langsung ke sini, belajar 1 semester dari rumahnya mereka. Oke, jadi ada mahasiswa asing juga yang diterima pada angkatan itu. Betul. Oke. 20 berapa orang mahasiswa diterima waktu itu, S1, S2, S3. Nah, lalu mereka belajar dulu Belajar online. bahasa dulu gitu. Bahasanya nggak perlu waktu itu. Oke, Mereka bisa langsung bisa mulai karena memang waktu itu ditawarkannya bisa ini kelas internasional lah. Oke. Kita langsung pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian tapi ini dulu selama 1 semester atau yang 1 tahun, karena mereka juga waktu itu belum tahu apakah pandemi juga berakhir apa enggak. Iya. Ya, setidaknya 1 semesternya kita belajar online dari rumah. Nah, waktu itu saya sudah di sini, saya ke sana pun tidak bisa apa-apa. Ya, saya dipanggil ke sana. Tapi sempat ke sana? Belum. Oke. Masih full online ya? Yang mereka ya sana. ditawarin ke sana, ya saya langsung ini koordinasi sama pihak UNS saja. Ya, kalau saya resmi udah diterima, udah ada izin belajarnya, kita langsung proseskan yang visa saya. Oke. Visa saya keluar, saya langsung mulai kuliah. Nah, ini nggak ada apa ya, semacam pertentangan gitu. Tadi kan awalnya pengen balik, pengen kerja, kemudian akhirnya jadinya kuliah lagi gitu. Gimana caranya memotivasi atau membangkitkan semangat lagi, kan udah jeda tuh? Iya. Gimana? Dulu. Ya, yang tadinya saya mau S1 selesai balik kerja dulu, setelah itu pikiran saya juga berubah, jadi saya kenapa nggak saya membangun bisnis sendiri. Oke. Nah, pikirannya berubah, setelah itu kenapa nggak ambil S2 dulu biar lebih belajar teorinya lagi. Oke. Kita belajar teorinya dulu, lalu mempraktikkan. Nah, teorinya begitu luas, manajemen itu memang ini seni juga, ilmu ambil dan seni. spesialisasi apa waktu di S2 manajemen? Yang S2 manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Yang S1 marketing, pemasaran. Memang ini saya sengaja beta-beta biar 2 bidang itu juga saya sudah paham. Oke. Nah, ketika ini yang pikiran saya juga berubah, nah saya berniat juga untuk ini pengetahuan saya meningkatkan lagi, belajar lagi. Memang itu manajemen tuh begitu luas, belajar masih ini kurang. Cinta banget ya sekarang kayaknya sama manajemen ya. Iya. Oke. Kemudian cerita S1 ini, lanjut kita ke cerita S2-nya nih. S2-nya tadi selama berapa lama masa studinya? S1. S2. S2-nya saya 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Lebih cepat 4 bulan dari masa yang ditentukan gitu ya. Iya. Gimana nih, ada kiat-kiatnya nggak? Dulu waktu S2 kok bisa selesai cepat? Ala kamu gimana? Ya, ketika saya ambil S2, saya juga langsung kontakkan teman-teman saya yang angkatan atas kita. Oke. Lalu saya juga tanya, persyaratannya apa saja, kuliahnya kesulitan apa saja. Memang strateginya saya dari awal sudah bangun strategi saya, agar cepat lulus. Oke. Memang saya dari semester 1. Kemudian saya juga udah tahu syarat-syaratnya yang publikasi dan ini, yang proceeding. Yeah. Nah, itu diwajibkan. Nah, lalu yang beberapa seminar yang harus kita ikuti. Lalu tesisnya bisa dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga poin plus bagi saya. Memudahkan ya? Memudahkan. Ya, bahasa Indonesia saya sudah bisa, alhamdulillah. Sudah bisa menulis juga. Tapi kalau bahasa Inggris biar kedepannya juga, nah ketika kita kalau berniat di luar negeri, semisal S3-nya, PhD-nya, nah biar ini juga, biar referensi juga untuk yang teman-teman kita yang di Turkmenistan nanti kalau ada yang berniat untuk kuliah di sini. Betul, biar mereka paham. Juga sebelum itu kan belum tahu bahasa Indonesianya, bahasa Inggris kan masih bisa dibaca. Mereka juga bisa, tugas akhir saya bisa baca.
Nah, apalagi kemarin penelitian saya juga di Universitas 11 Maret. Oke, jadi ambil datanya di sini ya? Ambil datanya di sini. Jadi mereka ada nyambungnya. Universitas 11 Maret mau kuliah di Universitas 11 Maret. Nah, penelitian saya juga di sini. Mereka bisa dilihat dari situnya. Begitu. Sebagai mahasiswa asing yang kuliah di UNS, apa ya kemudahan atau apa hal-hal yang kamu syukurin ketika kamu kuliah di UNS? Ya, kalau di sini sih memang mahasiswanya kemarin di kelas saya hanya saya sendiri. Mahasiswa asingnya? Mahasiswa asingnya. Oke. Ya, walau di sini kita kalau sendiri begini, mendingnya ikut yang kelas reguler, tidak perlu yang kelas internasional. Nah, di kelas reguler pun kita memang buku-bukunya dari bahasa Inggris. Ini bukan karena kita memang mau bahasa Inggris banget, tapi ini biar kita juga melancarkan bahasa Inggris kita. Ya, sedangkan kepentingan bahasa Inggris untuk bekerja pun memang disyaratkan. Yeah. Untuk meningkatkan, ini memang buku-buku kita bahasa Inggris, dosen-dosen kita sudah pintar bahasa Inggris. Ya begitu jadi saya lebih mudah daripada yang saya kirakan. Jadi bagi saya sih tidak ada kesulitan, alhamdulillah kemarin. Memang karena itu juga ada buktinya saya cepat bisa selesai kan. Lancar berarti ya untuk S2-nya. Alhamdulillah lancar. Ada pengalaman menarik nggak selama studi S1 ataupun S2? Ya pengalamannya. Atau lucu yang jadi keinget terus gitu? Saya sih nggak lupa yang S1 KKN itu. Oke, KKN di mana nih? Ceritain dong. KKN saya di Ngawi. Orang-orangnya baik banget di sana. Iya. Baiknya gimana nih baiknya? Ya orang-orangnya ramah sekali di sana. Oke. Ya ramah. Iyalah ramah lihat mahasiswa asing gitu. Iya itu diajak foto. Diajak diundang ke rumahnya, kasih makanan, ya sambil ngobrol-ngobrol. Dikasih makanan apa di sana? Iya snack-snack. Ya seingat saya, udah lama juga, 2019 itu. Oke. Nah ketika ini, mereka itu ngomongnya bahasa Jawa yang halus. Nah saya juga. Bahasa kromo. Iya, sampun dahar dereng, sampun dahar kok dereng, bisa? begitu. Oke, sampun dahar dereng. Jawabnya gimana? Ya sampun Pak, begitu. Oke. Terus? Saya juga ini ngobrol, lalu ngopi juga di tempat situ, ya ada kantinnya, warung-warungnya, kantinnya sih di sekolah. Ya jadi di sana itu selama 1,5 bulan. Jadi anak kesayangan Pak Kades dong di sana. Iya setelah itu pas kita mau pulang juga mereka nangis-nangis. Oke. Oke, sekarang kita lanjut tentang penelitian tesisnya. Tesisnya dulu. Dulu ambil datanya berarti di UNS. Membahas tentang sumber daya manusia. Iya. Bagaimana dulu prosesnya? Jadi saya mengukur yang ini employee performance yang di sini di Universitas 11 Maret yang staf administrasi sama yang dosen-dosen yang kinerjanya yang faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Oke. Nah, saya pakai job satisfaction yang kepuasan kerja sama work discipline, apakah memediasi. Dan lalu pakai yang variable independent organizational commitment. Nah, orang yang berkomitmen apakah mempengaruhi yang kinerjanya lebih baik. Iya, orang yang berkomitmen kan bakal meningkat. Ya, mereka tugasnya seperti tugas sendiri. Yang lalu yang ini lingkungan kerja kita. Nah, di sini mahasiswa asing kalau cari data itu alhamdulillah saya untungnya memang di Universitas 11 Maret itu di setiap fakultas ada kenalannya. Jadi nah ini kan kemarin carinya memang sesuai ini. Semua fakultas yang saya kenal, saya langsung minta sebarkan kuesioner saya. Nah, targetnya kemarin saya 200. Jadi dibantu oleh teman-teman mahasiswa asing? Bukan, staf-staf yang... Oke, kenalan langsung ke stafnya ya? Staf dan dosen-dosen yang saya kenal, saya minta tolong. Nah, semisal saya tidak di sini, ambil datanya. Kalau di luar itu lebih susah bagi mahasiswa internasional. Karena apa? Kalau semisal saya juga bisa di bank tidak ada kenalan, tidak ada orang yang di dalam. Nah, kita minta tolong ke sananya, lalu itu memang orang-orang pada sibuk, tidak diisi. Nah, itu maupun online, baik offline itu sama. Mereka kalau lagi jam kerja mengisi, ya pada istirahatnya mau istirahat beneran. Jadi memang itu kesulitan mahasiswa internasional cari datanya. Nah, apalagi kalau targetnya tinggi-tinggi, 200 ke atas, belum butuh waktu. Ya? Betul, butuh waktu yang lama.
seperti Oke, itu. akhirnya tadi bisa diatasi dengan lewat kenalan-kenalan yang dibangun. Betul. Berarti selama di UNS rajin banget deh buat mencari link gitu ya, cari relasi ke sana ke sini. Ya, selama ini saya memang memperbanyakkan teman-teman saya, yaitu termasuk staf-staf di sini, ya dosen-dosen yang saya kenali dari fakultas manapun, bukan semua. Yang saya kenali lewat mereka itu jadi lebih gampang. Karena dosen-dosen ketika minta tolong pada teman-temannya dalam arti ya dosen-dosen yang lain. Rekan-rekan beliau Iya, gitu. rekan-rekan beliau. Nah, mereka juga kalau lihat namaku banyak yang udah tahu. Nah, kemarin cepat, alhamdulillah cepat. Oke, jadi banyak terbantu dari relasi-relasi yang dibangun selama di UNS. Betul. Adakah kesulitan lain yang dihadapi mungkin ketika S2? Kalau saya S3, S2. Kayaknya Ini udah kalau nggak mau sabar S3. banget nih mau S3 ini. Masih mikirin S3 ya dari sekarang. Oke. Kalau S2 sih saya tidak begitu mengalami kesulitan. Karena memang saya dari semester awal udah mulai menulis. Bahkan kita ada pembimbing semester 3, saya sudah siapkan. Jadi di fakultas saya seperti itu. Jadi kita selama 3 semester tetap teori, belajar teori. Selama itu kita tidak bisa ujian dulu. Ujian seminar proposal, seminar hasil, belum bisa. Nah, 3 semester ini saya sudah siapkan semuanya, tapi masih menunggu yang semester ke-4 yang akan datang. Oh, oke. Baru untuk seminar proposalnya, tapi sudah disiapkan nih dari semester-semester sebelumnya. Oke, bisa jadi strategi nih. Nah, strateginya seperti itu. Nah, besok-besok teman-teman juga bisa lihat. Oke. Lalu ini, semester 4, kita sudah KRS-an, ya resmi semester 4, langsung daftarkan diri. Seminar proposal. Nah, kemarin saya memang mengerjakan semua itu, hasil olah datanya juga sebelumnya. Jadi saya sebelum maju seminar proposal saja sudah dapat data. Sudah dapat data, sudah mengolah. Ya penulisannya, pembahasannya saya sudah bikin. Oke, sudah jadi siap semuanya. Ya jarak antara seminar proposal dan juga sidang tesisnya. Nah, sebulan. Sebulan? Oke, menarik. Iya. Tapi risikonya besar. Karena apa? Ketika kita maju seminar proposal, kalau variabel kita ada yang ganti, judul kita ganti, nah itu risikonya besar. Nah, gimana bisa lancar nih, bisa di-approve judul dan juga variabel-variabel yang diambil? Iya. Kemarin alhamdulillah nggak ada yang perubahan. Perubahannya karena hanya ini, persepsi, menilai diri sendiri. Oke. Nah, sebelumnya saya belum sebutkan yang persepsi, belum pakai persepsi di judul saya itu. Nah, ini kan kinerja karyawan, persepsi kinerja karyawan. Ada tambahan itu saja. Karena setelah itu juga ini. Jadi saya datanya hanya staf administrasi saja. Dosen-dosennya dikeluarkan. Karena apa? Memang sesuai pendapatan Prof, penguji kemarin dijelasin seperti ini. Karena emang kinerjanya dosen sama staf itu berbeda-beda. Jauh lebih beda. Nah, ketika kita mencari data atau apa, nah ini kuesioner kan kita ngisi sendiri, jadi kita itu menilai diri sendiri, bukan oleh atasannya. Nah, ini juga saya cari penguatan. Kenapa saya ini pakai yang ini menilai sendiri? Nah, karena bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita menilai sendiri bisa kasih yang 100, bisa kasih yang nilai paling bagus. Kenapa? Nah, oleh karena itu saya juga cari yang penguatannya, penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kenapa mereka juga pakai penelitian yang persepsi itu? Memang ternyata daripada menilai atasannya, lebih baik, yang lebih akurat itu menilai diri sendiri. Beberapa penelitian ditunjukkan seperti itu. Nah, itu penguatan kita. Ketika kita menulis seperti itu kan harus ada penguatnya, harus ada sumber, selalu ada sumber. Lalu yang dosen-dosen dikeluarkan, jadi memang karena kemarin dapatnya alhamdulillah lumayan banyak datanya. Nah, target saya kan 200. Nah, jadi yang lebih dari 200-nya yang dosen-dosen dikeluarkan, jadi yang data saya hanya staf administrasi. Atau berapa responden itu? Kemarin 200 lebih. Lebihnya dikeluarin karena yang dosen-dosen dikeluarin. Kinerjanya berbeda. Nah, dosen itu sampai ke luar negeri pun untuk seminar, untuk mengajar kan dari
bisa ditugaskan dari Universitas 11 Maret, dari kampusnya sendiri, bukan cuma Universitas 11 Maret. Nah, lalu saya kalau administrasi, yang staf administrasi beda lagi. Mereka di tempatnya memang yang terpengaruh dari lingkungan kerjanya memang betul-betul mereka. Kan karena ini, di sini mereka kerja sampai jam 4. Betul loh? Nah, komitmennya bagaimana terhadap kampusnya atau organisasinya, perusahaannya, nah bisa di. Nah, lalu saya perubahannya hanya itu, nah variabel-variabel tetap sama. Jadi setelah saya benarin koreksinya yang tadi, langsung digabungkan jadi satu sama yang kuulah data itu. Ya, ada perubahannya saya ganti. Setelah itu saya ini bimbing lagi sama ini pembimbing saya. Berarti waktu semester 1 sampai semester 3 ini jalan ngambil data dan ngolah data ini sudah ada pembimbing atau belum? Yang semester 2 kita ada mata kuliahnya, seminar proposal. Oke. Dan ada nilainya di situ. Oke. Tapi itu belum ada pembimbing yang benaran. Nah, itu dosen penguji itu. Namanya penguji. Nah, dosennya beliau itu di situ diajarin kepentingan tesis itu memang beda sama skripsi kan. Yeah. Tesis lebih ini detail, lebih harus lebih baik, harus lebih akurat begitu. Nah, diajari semester 2 dan di situ kita bikin proposal. Proposal itu tidak ada yang bilang ini harus ganti, ini ganti. Kita sendiri saja. Jalan sendiri dulu. Jalan sendiri semua. Sampai mau pakai berapa variabel, hipotesisnya mau diberapain. 2 pun bisa, 10 pun bisa. Jadi patokannya tadi dari tesis kakak tingkat? Saya sendiri sih. Saya sendiri. Maksudnya menentukan standar minimal harus berapa variabel, kemudian respondennya harus berapa, itu menentukannya gimana? Itu sih karena kita ini dari jurnal kan. Nah, di jurnal kita baca, ketika baca itu, nah itu kan jadi sumber buat kita. Nah, kita sesuai itu, nggak bisa lebihin atau kurangin. Ya setidaknya kira-kira seperti itulah yang jumlahnya maksud saya. Nah, ini kan ada jurnal utama, dari jurnal utama kan begini variabel. Nah, kita menggunakan. Nah, yang sebelahnya ada pendukung-pendukung itu bisa ditambahkan atau dikeluarkan. Disesuaikan lah. Nah, ketika kita sudah bikin yang proposal itu, tambah dikoreksi. Nah, ketika final itu udah UAS itu dikoreksi beneran sama pengujinya. Di final aja. Nah, habis itu diberi nilai. Ya, alhamdulillah saya dapat bagus nilainya, aman. Nah, memang di situ saya sudah paham. Memang ini apa? Judulnya memang menarik. Bisa digunakan untuk selanjutnya. Ya, saya kembangkan variabelnya, ada yang beberapa ganti saya. Ketika semester 3 memang ada pembimbing. Semester 3 itu sudah konsul 9 atau 10 kali. Nah, selama itu kita sudah selesaikan semua permasalahannya, revisinya, semuanya. Jadi setelah 9 kali pertemuan tadi sudah siap untuk draft maju. Akhirnya. Iya, sudah siap maju. Oke, jadi yang menentukan standar itu adalah diri kita sendiri ya. Betul. Kita dari belajar kemudian menemukan, asal kita punya dasar untuk konsultasi tadi yang mempertahankan argumen kita. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. S1, S2 terjalani dengan mulus di Universitas 11 Maret. Baik, rencana kedepannya gimana nih Ahmed setelah lulus S2 ini? Ya, setelah ini saya mau balik dulu sebentar. Sambil saya daftar juga di sana dan di sini. Dua-duanya saya daftar. Karena saya sebelum lanjut S3 saya mau cari pengalaman dulu. Oh, ada rencana buat S3 berarti ya? Nanti, ke depannya. Oke, tapi dalam waktu dekat ingin kerja dulu? Kerja dulu. Karena belum ada pengalamannya, saya juga belum tahu gimana lanjutnya. Nah, sekarang kita ambil S3 itu ilmu ekonomi jadinya. Yang S3 kan adanya itu. Iya, PDIE ya. PDIE. Nah, sebelum itu saya ingin kerja dulu. Nah, bisa jadi sebagai dosen. Ya, walau sementara dia struktural. Siap-siap nih, mahasiswanya bakalan rame di kelas. Oke, jadi rencana kalau misalkan ada di Indonesia, ada kesempatan di Indonesia, mau ya tetap stay di Indonesia? Saya sudah betah di sini, jadi saya kalau dapat di sini kerjanya, misalnya kalau cocok ya saya mau tinggal di sini. Oke, coba dong Ahmed share semangatnya buat Sobat Pasca di sini yang masih ragu-ragu buat lanjut studi baik S2 maupun S3.
Ya, untuk Sobat Pasca, tidak ragu-ragu untuk ambil S2-nya dan S3-nya. Tetap semangat dan akan lancar kuliahnya insya Allah. Optimis ya? Optimis. Optimis, pasti lancar, pasti ada jalan. Pasti gitu ada ya. jalan, tidak Oke perlu deh. ragu-ragu. Closing remark Semangat. dong, closingnya. Khusus episode kali ini, closingnya pakai bahasa Turkmen. Yuk, silahkan. 부가닥lik 사원은 gelin için, dinleyen için ben size savat veriyen hem tadi vakti tadi onun size magistraturada üstünlükler arzu etken. Sağ olun. Oke. Subtitlenya nanti dilihat Iya. sendiri ya. Artinya apa dong? Nyusul. Artinya apa tuh Ya artinya? artinya semangat untuk para sobat pasca, untuk yang ambil S2, S3, ya semoga sukses, semoga lancar Oke. kuliahnya. Yuk, yang terakhir ucapin sampai jumpa di Great Talk selanjutnya. Ini kita kursiancak hoş sağ olun di Gratalknya. Sağ olun. Oke, thank you Ahmed. Sampai Ya, jumpa di teman. episode selanjutnya Sobat Pasca. Terima kasih. Matur nuwun. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa menaklukkan segala tantangan dalam studi pasca sarjana dan lulus tepat waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's great talk and don't get lost.